Belajar bersama. Aku Kak Husnul. Hari ini kita akan membahas hal yang kelihatannya biasa tetapi luar biasa, yakni perubahan wujud benda. Dan hari ini kita akan ditemani oleh dua kakak mahasiswa semester 4. Silakan Kak, perkenalkan namanya. Halo teman-teman, namaku Ilmiati Sarasabila, bisa kalian panggil dengan Kak Ilmi. Halo, namaku Rizka Demas Laha, bisa dipanggil Rizka. Terima kasih Kak atas perkenalannya. Oke, sebelum kita bahas tentang perubahan, apa sih yang Kakak ketahui tentang wujud benda itu? Wujud benda itu ada 3 Kak, yaitu padat, cair, dan gas. Contohnya kayak gimana? Kalau padat itu contohnya kemeja, kursi, papan. Kalau cair itu contohnya air. Kalau gas itu uap, udara yang kita rasakan, kita hidup ini itu termasuk gas. Wah, keren ya Kak. Jadi sekarang kita bisa bedain wujud benda dari bentuk dan sifatnya ya. Nah, sekarang yuk kita bahas gimana mereka bisa berubah ya Kak. Kak Ilmi, Kak Rizka, kira-kira benda padat bisa berubah menjadi cair nggak ya? Bisa. Bisa. Contohnya? Seperti contoh kita memasukkan air yang masih dalam keadaan cair ini ke dalam freezer dan menunggu beberapa jam atau beberapa hari, biasanya kan langsung membeku, dan itu dinamakan proses membeku. Terus Jadi, proses mencairnya? proses mencairnya jika kita mengeluarkan air yang sudah menjadi es itu tadi dari kulkas atau dari freezer dan kita diamkan di luar selama beberapa menit, itu bisa menjadi proses mencair. Kalau air dipanaskan itu apa ya Kak namanya? Itu namanya menguap. Nah, uapan itu akan menjadi gas. Oh, jadi air uapannya itu tadi menjadi gas. Iya. Ada lagi nggak Kak selain menguap, mencair? Ada juga lagi, yaitu menyublim, yaitu dari padat langsung menjadi gas. Seperti apa ya? Adik-adik ya? Ada yang tahu? Kakak ada yang tahu? Apa Kak Ilmi? Kapur baris mungkin ya. Kapur baris, ya. Kapur baris yang biasanya menjadi pewangi di lemari itu loh. Oh, yang bulat itu. Ya. Kok benar sih kamu? Makasih. Biasanya di rumahnya ada kapur baris ya Kak. Biasanya juga ada loh di kamar mandi. Ya, itu kapur baris kamar mandi mungkin ya. Mengharum. Jadi proses menyublim dari kapur baris itu, jika kita menaruh kapur baris di dalam lemari semakin lama, dia akan semakin mengecil, dan itu yang dinamakan menyublim. Langsung menjadi gas. Langsung menguap. Dari perubahan wujud itu semuanya bisa terjadi karena perubahan suhu ya. Sekarang kita bahas pertanyaan penting nih. Kenapa benda bisa berubah wujud? Karena adanya perubahan suhu. Karena adanya perubahan suhu, dari suhu panas ke suhu apa? Dari suhu panas ke suhu apa misalnya Kak? Dari suhu panas ke suhu yang dingin, kan itu perubahan wujud benda. Iya, berarti juga sebaliknya ya? Ya, Dari dingin ke panas. Iya. Misalnya itu kayak ya es batu tadi yang dicontohkan Kak ini, itu bisa menjadi 2 perubahan wujud benda, bisa mencair juga bisa memadat. Dan yang penting lagi perubahan wujud ini nggak mengubah zatnya ya Kak.
meskipun air menguap, itu juga tetap air. Kalau kita kasih misalnya mendidihkan air, pasti ditutupnya nanti uapnya jadi air, butiran-butiran air gitu ya Kak. Dan sekarang kita masuk ke sesi kuis ringan Kak, yakni Ayu jawab bareng Kakak. Seru banget nih pasti kuisnya. Ya, ini seputar tentang perubahan aja, biar juga adik-adik mungkin nanti ada yang bisa menjawab, boleh jawab di kolom komentar ya. Siap nggak Kak? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi apa? Menjadi membeku. Membeku. Ya. Kenapa bisa membeku Kak? Karena proses perubahan suhu dari suhu panas atau suhu panas dimasukkan ke suhu dingin. Yang awalnya air itu cair dimasukkan ke dalam suhu dingin menjadi memanas. Oke, Kak. Terima kasih Kak Ilmi. Ini pertanyaan kedua untuk Kak Rizka. Misalnya es batu dibiarkan di luar kulkas lama-lama, dia akan menjadi mencair. karena apa? Karena kan itu di dalam kulkas kan suhunya tinggi, sedangkan kalau es batu dikeluarkan kan terkena suhu rendah, Suhu ruangnya. ya suhu ruangnya itu rendah, maka es batu tersebut akan menjadi cair. Dan kembali menjadi air lagi. Iya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, siapa yang bisa jawab? Air yang dipanaskan hingga mendidih biasanya perubahannya menjadi gas atau uap air. oke, keren sekali. Ini sudah biasa kita lakukan ya di rumah. Jadi contoh-contohnya itu nyata. Ya, sederhana juga. Silakan. Terus nih pertanyaan keempat atau terakhir. Kapur barus, jika lama-lama ditaruh lemari, dia akan menjadi apa Kak? Disebut dengan apa itu? Menyupli. Menyublim. Iya. Oke, kenapa bisa menyublim Kak? Karena dia kan dari padat langsung menjadi gas. Kapur barus kalau dimasukkan ke tadi kan contohnya ke kamar mandi atau ke lemari, asalnya kapur barus kan besar, mungkin nggak sebesar yang kalian bayangkan adik-adik, ya setengah besarnya. Kan kalau lama-lama dimasukkan ke ruangan itu kan bisa semakin mengecil karena dia menjadi gas. Iya. Pinter nih kakak-kakak, gimana adik-adik? Ini bisa kalian jadikan kuis untuk di rumah jika bersama keluarga, teman, atau bahkan guru di sekolah ya Kak ya. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar. Karena ini materi ini tuh sudah biasa di kehidupan sehari-hari. Sering kita dengar ya. Oke Kak, terima kasih untuk waktunya Kak. Tak terasa kita sudah banyak belajar hari ini dan contohnya pun nyata semuanya ya. Nyata ada di sekitar kita, di sekeliling kita, dan kita sering menjumpai contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Dan misalnya kayak benda padat tadi, es batu. Biasanya es batu juga untuk minumannya anak kecil-kecil. Kita kan kalau beli es boba kayak gitu kan mesti ada es batunya. Karena lama-lama di luar kan menjadi leleh, iya kan? Iya, Betul banget. nanti rasanya nggak manis, hambar kembali. Iya. Untuk yang cair juga banyak, susu, teh, kopi, itu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak atas masukannya hari ini.
untuk waktunya Kak. Semoga adik-adik semangat belajarnya di rumah ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini bermanfaat Kak ya. Ya, Ya, amin. amin. Terima kasih Kak. Selamat jumpa kembali ya. Ini boleh diminum kan, Kak?